Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Kenapa nggak menerima Anies Baswedan aja sih sebagai ketua umum partai? What's wrong with Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, utamanya terkait dengan Presiden PKS yang sepertinya mengemis kepada Pak Prabowo dan Gerindra, teman-teman, untuk mungkin posisi koalisi dan juga posisi di DKI Jakarta. Waduh, ada apa nih? Apakah PKS sudah ketar-ketir? Dan ada juga beberapa video terkait dengan PKS dan Anies Baswedan yang sepertinya sangat mencengangkan, teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Kalau kemarin kita sudah mengusung Gus Ami untuk menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia, kiranya di 2024 di Pilkada kelak, insya Allah bisa bersama-sama Gus. Jualan terus. Hanya saya mengungkapkan dalam sebuah pantun Gus, dari Bekasi naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Iya. Jualan terus PKS ya. Mohon Boleh. izin Pak Dasko, kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Asik. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS Pak. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untayan syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabdihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Ya, tapi kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo nggak sendirian, banyak partai koalisinya, Pak. Semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Waduh. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Tuh, Gerindra ajak dong PKS. 2014-2019 kan PKS bersama Prabowo. Masa sekarang enggak? Tapi kan kata PKS waktu didatangi sama Pak Prabowo katanya PKS mengikuti pilihan umat ya kan. Jadi milih Anies waktu Pilpres. Emang Pak Prabowo bukan umat gitu? Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Begitu hebat diatur suasana protokoler tempat duduk yang ada. Ketua Umum PKB di tengah, yang senior sebelah kanan, tokoh yang luar biasa, Bung Dasko, kita berikan tepuk tangan, ada di sebelah kiri. Muji mulu ya kan? Nah, khusus untuk Bung Dasko ini, saya perlu nyatakan di tempat ini, inilah tokoh the rising star kita ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan kolaborasi, ya, sinergisitas yang terjadi, komunikasi yang tidak kaku, komunikasi yang cair, komunikasi yang membuka wawasan, itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Indonesia membutuhkan kita.
dalam suasana kebatinan yang semakin dekat satu sama lain. Bukan sebaliknya. Indonesia membutuhkan. Betapa pentingnya komunikasi politik ini harus berjalan secara cair, tidak kaku. Tidak kaku. Nah, coba ketua yang partainya merah tuh. Jangan terlalu ini ya, kaku. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu makan hati, jangan terlalu masukin ke hati, jangan terlalu baper dan segala macam ya kan. Aduh. Dan tidak mau menang sendiri. Indonesia membutuhkan ini. Dan di bawah daripada hasil pilpres yang telah kita lalui bersama, terpilihnya presiden dan wakil presiden baru yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini akan dilantik, diambil semua. Seluruh doa dan harapan kita jelas menginginkan progres yang lebih baik dari apa yang kita telah miliki selama ini. Maka pada harlah PKB yang ke-26 ini sekaligus mengkernas dari lubuk hati saya yang paling mendalam untuk dan atas nama seluruh keluarga besar Nasdem. Jayalah PKB. Kenapa nggak menerima Anies Baswedan aja sih sebagai ketua umum partai? What's wrong with Anies Baswedan? Iya Kan juga ada ya. sebuah partai yang lumayan besar, partai menengah. Kita mau oposisi ini kuat, dan sebenarnya ya kalau dia jago, 5 tahun itu dipimpin oleh orang yang terkenal, punya narasi yang kuat. Kan sekarang nggak ada yang punya narasi. Punya public standing yang kuat, itu bisa 2-3 kali lipat itu kalau dia berani. Dan itu nggak mungkin, karena sistemnya itu lagi-lagi. Melihat suasana di luar sana itu tidak ada kaderisasi, akhirnya di sini dibikin satu kelompok yang sangat eksklusif begitu ya. Akhirnya ini nggak bisa berkembang. Nah, negara nggak boleh abai dengan ini. Negara harus mengatur bahwa partai politik itu baik, partai politik itu mulia. Karena itu siapa yang ingin berkarir jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota DPRD sampai ke DPR pusat, jadi presiden, harus ada syarat bahwa dia pernah di partai politik, ada terdaftar. Ketua Tim Pemenangan Bentar. Bener juga ya, Bung Fahri ya. Kenapa PKS nggak sekalian aja jadiin Pak Anies itu ketua partai ya kan? Apakah karena apakah karena PKS hanya memanfaatkan Anies ataupun Anies memanfaatkan PKS atau saling memanfaatkan guys? Aduh, saling jual menjual ya kan? Pilkada PDI Perjuangan, Nadia Napitupulu menyebut PDIP gembira Nasdem mengusung Anies di Jakarta. Adian menyebut ini jadi pertanda bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Pihaknya pun tak terpengaruh dengan pernyataan Koalisi Indonesia Maju yang akan melawan Anies Baswedan di Jakarta. Bagus. Ketika ada partai mendukung salah satu calon, mau PKS, mau Nasdem, mau Gerindra dan sebagainya, mereka kan sedang menjalankan amanat konstitusi sebagai partai politik toh, dan kita senang dong. Kita senang, ada Pak Anies maju, kita gembira. Itu loh, semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan riang gembira dari partai manapun. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Katanya tidak kekurangan orang, tapi kok Anies mulu ya? Anies mulu ya, itu kekurangan namanya bro. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Ayo, siapa yang mau jadi wakil gubernurnya kakak Anies Baswedan? Angkat tangan. Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, yaitu main teater utama Provinsi DKJ, daerah khusus Jakarta. Partai Nasdem mempersembahkan kakak Anies Rashid Baswedan. Kakak sebagai Anies. calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Ih, kakak Anies, hormat. Gerak! Luar biasa. Selamat ya Kak Anies, sudah dicalonkan kembali menjadi gubernur DKI Jakarta melalui Partai Nasdem. Tapi seperti dejavu ya kawan-kawan ya.
Sama seperti di Pilpres kemarin, Nasdem, PKS, dan PKB itu mendukung Pak Anies juga. Ya kan? Sekarang di Gubernur DKI Jakarta mendukung Pak Anies juga. Apakah hasilnya, resultnya nanti sama? Kalah juga. Tapi kawan-kawan, kok belum ada calon wakil gubernurnya kakak Anies ini, kawan-kawan. Siapa yang setuju kalau calon wakil gubernurnya sama seperti di Pilpres kemarin? Caimin, gimana? Ya kan? Partai pengusungnya udah sama kayak di Pilpres, ya kan? Terus sekarang di Pilkada DKI Jakarta sama lagi. Ya sudah, Caimin lagi aja. Kita pun kangen juga sama Caimin ini, selepet-selepetan. Betul juga ya. Pak Anies, terus lucu-lucu mereka berdua, ya kan? Jadi mereka kalau menang nanti siap, karena kan kemarin sudah kalah. Kalau menang siap. Kalau kalah pun lebih siap lagi karena kemarin sudah kalah. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita saksikan terkait dengan PKS yang sepertinya mengemis kepada Pak Prabowo dan Gerindra. Selain itu ada juga berita terkait Pak Anies Baswedan yang sudah diusung oleh Nasdem dan belum punya wakil, dan katanya terserah Mas Anies, Kak Anies gitu ya kan. Aduh, panggilnya Kak Anies lagi. Dan tadi Bung Surya Paloh juga berapa kali memuji-muji Bung Dasko yang sepertinya Bung Dasko menjadi playmaker di Pilpres kemarin, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.